Setiap dari kita diciptakan untuk masuk surga. Anda dan saya, manusia, tercipta untuk masuk surga. Kita ingat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, bagaimana manusia ini diciptakan memang khusus untuk Allah, untuk tinggal bersama Allah. Dan tujuan kita, tujuan akhir perjalanan hidup kita adalah surga. Ketika Allah menciptakan alam semesta, hewan, tumbuhan, lautan, cakrawala, Allah menciptakan sama seperti seorang pesulap. Sama seperti seorang pesulap menggunakan kata-kata. Sebelum pesulap ini menunjukkan sulapnya, ia mengatakan abakadabra. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dengan bersabda. Tapi Allah bukan pesulap. Allah menciptakan dengan bersabda, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Maka segala sesuatu, tumbuhan, hewan, lautan, terang, cakrawala, tercipta, hadir. Hanya dengan bersabda, terjadilah. Dan ketika Allah melihat segala sesuatu yang ia ciptakan ada, kata Allah, bagaimana Allah mendeskripsikan, menggambarkan segala sesuatu ini baik adanya, baik adanya. Tetapi perhatikan, jauh berbeda ketika Allah menciptakan manusia. Jauh berbeda. Ketika Allah menciptakan manusia, bagaimana ia menciptakan? Bukan dengan sekedar bersabda, terjadilah manusia. Enggak. Nah, ini bedanya kita. Ketika Allah menciptakan Anda dan saya, manusia, apa yang Allah lakukan? Ia mengambil tanah liat. Ia membungkuk, mengambil tanah liat, rela mengotori tangannya. Kemudian pelan-pelan ia membentuk setiap dari kita. Setiap dari kita. Mengapa? Karena setiap dari kita unik adanya. Jadi Romo Rambang ini hanya satu-satunya di dunia ini. Pergi ke Eropa nggak akan ketemu Romo Rambang. Hanya di Surabaya, hanya di RM. Karena Romo Rambang satu-satunya, makanya perlu dijaga. Takut hilang. Suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, sahabat Anda, saudara Anda, orang tua Anda, kerabat di pekerjaan Anda, satu-satunya. Jadi dijaga. Karena kemanapun Anda pergi untuk mencari yang lain, gak akan dapat. Bahkan yang kembar pun, semirip apapun itu, pasti beda. Secara sifat, karakter, apa yang disukai, pasti beda. Artinya apa? Sungguh, ketika Allah menciptakan kita, unik adanya. Bayangkan, berapa banyak manusia di muka bumi ini. Setiap dari kita unik adanya. Artinya apa? Kita benar-benar dikasihi Allah. Ketika Allah menciptakan kita, Ia menghembuskan napasnya kepada kita. Nafas kehidupan. Dan setelah Ia menciptakan kita, apa yang dikatakan oleh Allah terhadap ciptaannya ini? Kalau kepada hewan, tumbuhan, lautan, terang, matahari, cakrawala, Allah mengatakan baik adanya. Tetapi kepada manusia, apa yang dikatakan Allah?
sungguh baik adanya. Bapak Ibu, meskipun suami Anda kadang mudah marah, meskipun istri Anda cerewet, mereka itu sungguh baik adanya. Orang-orang yang saudara-saudari anggap musuh, di hadapan Allah, mereka sungguh baik adanya. Nah, apa yang salah? Apa yang salah? Yang salah adalah ketika kita jatuh dalam perangkap si jahat. Allah menciptakan kita untuk tinggal bersamanya di Taman Firdaus, untuk bisa berbahagia, bersukacita bersama Allah dalam kerajaan surga. Tetapi si jahat, malaikat yang jatuh, iblis, gak mau tinggal diam. Karena ia membayangkan gak mungkin manusia yang berasal dari tanah liat ini bisa hidup bersama Allah. Dan pada suatu saatnya nanti Allah sendiri yang akan terlahir sama seperti manusia, kecuali dalam hal dosa, rela menderita. Allah sang pencipta itu sendiri rela menderita, mengambil keadaan sebagai hamba untuk menyelamatkan manusia. Di dalam pemikiran Lucifer, si jahat, iblis, ini nggak mungkin. Manusia itu begitu rendah, tapi mengapa Allah begitu mencintai manusia? Jadi si jahat nggak mau tinggal diam, berusaha memberhentikan misi Allah. Ia mengundai Adam dan Hawa, digodai. Adam dan Hawa digodai seperti ini. Kalau kamu ingin menjadi sama seperti Allah, kamu harus makan buah dari pohon yang terlarang. Kamu akan mengenal, kamu akan tahu apa yang baik dan yang buruk. Pengetahuan tentang baik dan buruk, saudara-saudara sekalian, ini adalah kuasa Allah sendiri. Karena Allah sendiri yang mengetahui apa yang baik dan yang buruk untuk kita. Tetapi kita digodai oleh si jahat untuk menjadi sama seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan buruk. Apa perintah dari si jahat? Makan buah dari pohon yang terlarang. Langgar perintah Allah. Allah sudah mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan memakan buah dari pohon ini. Tapi yang dilakukan oleh si jahat untuk bisa menjadi sama seperti Allah, langgar perintah Allah. Tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pencipta, Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Yesus mengatakan dalam bacaan Injil hari ini, kalau kamu mau menjadi sama seperti Allah, kalau kamu mau masuk surga, kalau kita mau bisa memiliki hidup ilahi, apa? Patuhi perintah-perintahku. Kalau si jahat mengatakan langgar perintah Allah, dan apa yang terjadi? Kita jatuh, kita menderita, kita diusir dari Taman Firdaus, kita ditipu. Sekarang Allah sendiri mengatakan, kalau engkau ingin menjadi sama seperti aku, hidup ilahi, ini syaratnya. Lakukan perintah-perintahku. Apa perintah utama yang Yesus sampaikan? Kasih. Kasih. Kasih seperti apa? Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada manusia, Ia memberikan putranya yang tunggal, supaya kita tidak mati tetapi hidup selamanya. Jadi kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita adalah kasih yang memberikan dirinya.
Kasih yang memberikan dirinya supaya kita tidak mati tetapi hidup selamanya. Dan kasih yang sejati adalah seperti itu. Ketika kita mengasihi, kita tidak mau seorang yang kita kasihi ini mati tetapi hidup selamanya. Kasih seperti ini perlu pengorbanan. Kasih seperti ini perlu pengorbanan. Sulit, iya. Mengapa? Karena kita harus keluar dari diri kita. Untuk mengasihi dengan sungguh, kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ia membentangkan tangannya, ia mengatakan, aku membuka diriku, memberikan hidupku kepada kamu. Inilah kasih, inilah cinta yang sejati. Dan kita dituntut untuk bisa mengasihi seperti Yesus. Membuka diri kita, memberikan diri kita kepada orang-orang yang kita kasih sesama kita. Suami kepada istri tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Suami kepada istri memberikan dirinya dengan utuh kepada istrinya. Orang tua kepada anak-anak sama, kasih dengan pengorbanan. Anak-anak kepada orang tua sama. Bagaimana bisa terus rajin belajar, bisa dengan rajin melakukan hal-hal yang baik, tekun dalam doa, keluar dari diri, tidak menjadi egois, tidak mementingkan diri sendiri, kasih keluar dari dirinya. Tetapi mengasihi seperti ini, sekali lagi Bapak Ibu, sulit. Sulit. Untuk keluar dari diri kita, sulit. Karena kita cenderung sebagai manusia memilih untuk mengambil jalan nyaman, yang enak. Buat apa susah? Kita cenderung seperti itu. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu ingin menjadi sama seperti Allah, hidup bersama Allah, kuncinya adalah kasih. Sulit mengasihi seperti ini. Tetapi kita lihat, ketika Allah menciptakan manusia, ia bukan seperti raja yang tinggal duduk di istana, kemudian membiarkan kita ciptaannya berjalan sendiri, sesat, enggak. Bahkan ketika kita memutuskan untuk keluar dari Taman Firdaus karena dosa kita melanggar perintah Allah, Allah tetap mencari kita. Allah tetap mau menyelamatkan kita. Sama seperti ketika Allah memberikan perintah, ketika Yesus memberikan perintah kepada kita. Jika engkau mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintahku. Sulit, iya, tetapi kita diberikan seorang penolong, Roh Kudus. Kita tidak dibiarkan sendiri. Dan Roh Kudus ini akan mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa mengasihi dengan benar. Jadi ketika sulit untuk mengasihi, mengampuni, minta bantuan Roh Kudus. Dalam pekerjaan kita, dalam perjalanan iman kita, dalam hidup berkeluarga, minta bantuan Roh Kudus. Supaya kita bisa diajari, supaya kita bisa dibantu bagaimana bisa mengasihi sama seperti Yesus. Supaya kita bisa dibantu bagaimana kita bisa mengampuni. Supaya kita bisa dibantu dan diajari bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada orang-orang yang menyakiti perasaan kita. Minta bantuan Roh Kudus ketika sulit untuk mencintai. Minta bantuan Roh Kudus ketika sulit untuk melakukan perintah-perintah Allah. Minta bantuan Roh Kudus supaya kita bisa dengan sabar dan setia menjadi manusia yang dikasihi Allah, dan dalam perjalanan kita di dunia ini bisa kita lihat sebagai perjalanan untuk kembali bersama Allah di kerajaan surga. Kita, Anda dan saya diciptakan untuk masuk surga. Jangan pilih neraka. Dengarkan sabda Kristus, bukan dengarkan perkataan yang lain. Andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Minta bantuan Roh Kudus.